Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erni Ayu Mustikasari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya telah disampaikan oleh teman-teman saya terkait perubahan laba ditahan dan laba komprehensif. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kita masuk pada materi pertama, yakni perubahan laba ditahan. Di sini terdapat dua faktor utama yang dapat mempengaruhi besarnya laba ditahan. Yang pertama yaitu laba atau rugi periodik. Dapat kita ketahui, apabila perusahaan mengalami keuntungan, sudah pasti laba ditahan perusahaan tersebut akan bertambah. Dan sebaliknya, apabila perusahaan mengalami kerugian, sudah tentu perusahaan tersebut laba ditahannya akan berkurang untuk menutupi kerugian perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu pembagian dividen. Seperti yang kita ketahui, dividen merupakan laba atau keuntungan yang dibagikan kepada pemilik saham sebagai imbalan yang berasal dari keuntungan perusahaan. Imbas dari pembagian dividen ini, yakni berkurangnya laba ditahan perusahaan. Kenapa? Karena laba ditahan dan dividen itu asalnya sama dari keuntungan perusahaan. Jadi cukup mempengaruhi besarnya laba ditahan. Selanjutnya, transaksi yang tergolong dapat mempengaruhi modal. Yang pertama yaitu transaksi yang tergolong dalam transaksi modal, di mana pada transaksi tersebut beberapa perubahan hanya masuk pada laporan laba ditahan dan tidak masuk pada laporan laba rugi. Yang kedua yaitu transaksi khusus yang meliputi penyesuaian periode lalu atau prior period adjustment. Yang kedua, koreksi kesalahan dalam laporan keuangan sebelumnya. Yang ketiga, pengaruh perubahan akuntansi atau accounting change. Dan yang keempat yaitu quasi reorganisasi atau quasi reorganization. Transaksi khusus yang pertama yaitu penyesuaian periode lalu, merupakan perlakuan terhadap suatu jumlah rupiah yang mempengaruhi operasi periode lalu bukan sebagai pengurang atau penambah laba tahun sekarang, namun sebagai penyesuai saldo laba ditahan pada awal periode. Jadi, perlakuan tersebut hanya mempengaruhi periode lalu, bukan periode sekarang, sehingga sifatnya hanya digunakan untuk menyesuaikan saldo awal laba ditahan, bukan untuk menambah atau mengurangi laba tahun sekarang. Menurut Patton dan Littleton, secara umum jumlah rupiah yang berkaitan dengan periode sebelumnya harus diperlakukan sebagai penyesuaian periode lalu apabila jumlah rupiah tersebut dapat diidentifikasi secara tegas sebagai akibat atau bisa dikaitkan langsung dengan kegiatan bisnis periode lalu. Yang kedua, timbul bukan akibat peristiwa ekonomik setelah pelaporan keuangan periode lalu. Yang ketiga, sangat bergantung pada ketetapan pihak yang bukan merupakan manajemen. Transaksi khusus selanjutnya yaitu koreksi kesalahan. Menurut APB, suatu keadaan dapat disebut sebagai kesalahan apabila terdapat jumlah rupiah yang salah hitung, salah pengaplikasian atau salah penerapan prinsip akuntansi, atau khilaf dalam menggunakan fakta yang ada dalam penyusunan laporan keuangan. Menurut APB sendiri, antara kesalahan dan perubahan akuntansi itu berbeda. Karena perubahan akuntansi muncul akibat adanya perubahan informasi atau pertimbangan yang mantap. Sedangkan kesalahan timbul akibat adanya kekhilafan. Dan tidak semua kesalahan dapat diketahui sebelum pelaporan keuangan selesai. Ada beberapa kesalahan itu yang baru dapat diketahui setelah pelaporan keuangan selesai, sehingga harus dilakukan koreksi atas kesalahan tersebut. Koreksi dalam laporan keuangan sebelumnya meliputi yang pertama yaitu koreksi sebagai penyesuai laba ditahan.
Pada pandangan ini menyebutkan bahwa penyesuaian pada laba yang telah dilaporkan periode lalu harus dilakukan langsung terhadap akun laba ditahan pada semua kasus kecuali pada koreksi yang jumlahnya tidak terlalu besar sehingga tidak mengganggu pelaporan laba normal. Pendekatan ini disarankan pada APB nomor 20 paragraf 36. Selanjutnya yaitu koreksi sebagai penyesuai modal setoran lain. Patton dan Littleton menegaskan bahwa koreksi yang berkaitan dengan penggunaan aset pada periode lalu, apapun alasannya, harus dipisahkan dengan premium modal saham. Premium modal saham sendiri merupakan komponen modal setoran. Dan apabila pemisahan antara modal setoran dan modal operasi atau laba harus tetap dipertahankan, maka tidaklah tepat untuk menggunakan modal setoran untuk menyerap koreksi atas laba yang pernah dilaporkan. Selanjutnya yaitu koreksi sebagai komponen statement laba rugi. Perlakuan ini didukung oleh Patton dan Littleton dengan alasan bahwa laporan laba rugi kumulatif yang didasarkan pada laporan laba rugi terdahulu harus menunjukkan laba komprehensif sepanjang riwayat perusahaan sampai sekarang. Maka dari itu, apabila koreksi langsung dilakukan pada akun laba ditahan tanpa adanya penjelasan pada laporan tersebut, maka laporan laba rugi tersebut tidak dapat memberikan gambaran secara menyeluruh tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Transaksi khusus yang selanjutnya yaitu perubahan akuntansi, di mana terdapat 3 macam perubahan akuntansi, yaitu perubahan prinsip atau metode akuntansi. Perubahan tersebut dapat disebabkan oleh adanya standar baru yang menetapkan penggunaan metode tertentu atau menolak metode tertentu. Sebagai contoh, pelaporan sewa guna yang harus menggunakan metode kapitalisasi untuk sewa guna yang memenuhi kriteria kapitalisasi, padahal sebelum adanya standar tersebut, perusahaan menggunakan metode sewa guna operasi. Perubahan peraturan pajak dapat memicu perusahaan untuk mengganti metode akuntansi. Yang selanjutnya yaitu perubahan taksiran akuntansi. Perubahan ini terjadi akibat adanya fakta baru atau terdapat informasi baru yang diperoleh perusahaan yang berkaitan dengan taksiran tertentu. Contohnya, perubahan taksiran umur fasilitas fisik setelah perusahaan menggunakannya dalam beberapa periode akuntansi. Perlu dicatat, perubahan semacam ini bukan merupakan kesalahan atau error statement keuangan periode sebelumnya. Perubahan selanjutnya yaitu perubahan kesatuan pelaporan. Perubahan entitas pelaporan berarti perubahan organisasi atau lingkup kesatuan usaha yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Pada perubahan entitas pelaporan, APB membatasinya pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyajian laporan keuangan konsolidasian sebagai pengganti laporan keuangan perusahaan secara individual. Jadi, penyajian laporan konsolidasian ini digunakan sebagai pengganti laporan perusahaan secara individual, jadi terdiri dari beberapa kumpulan laporan keuangan perusahaan dijadikan satu. Yang selanjutnya yaitu perubahan grup perusahaan anak yang dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasian. Dan yang ketiga yaitu perubahan grup perusahaan-perusahaan yang membentuk laporan keuangan konsolidasian. Metode yang diusulkan. Di sini terdapat 3 metode yang diusulkan. Yang pertama yaitu penyesuaian retroaktif. Pada metode ini mengakui pengaruh kumulatif perusahaan dalam laba periode yang lalu. Artinya, saldo awal laba ditahan periode sekarang disesuaikan dengan pengaruh kumulatif tersebut dan laporan-laporan periode sebelumnya disusun kembali sesuai perubahan tersebut. Yang kedua yaitu penyesuaian sekarang. Metode ini mengakui seluruh pengaruh perubahan dalam laba periode lalu sebagai komponen dalam menghitung laba periode sekarang. Yang ketiga yaitu penyesuaian sekarang dan prospektif. Pada metode ini,
menyebar pengaruh kumulatif perusahaan dalam laba periode sebelumnya ke periode sekarang dan beberapa periode mendatang yang sesuai. Transaksi khusus berikutnya yaitu kuasi reorganisasi. Kuasi reorganisasi ini dapat dilakukan apabila perusahaan sedang mengalami kerugian atau defisit yang cukup besar. Namun, perusahaan ini masih bisa berjalan dan masih mempunyai prospek yang baik. Jadi, kuasi reorganisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari resiko kebangkrutan perusahaan tersebut dengan menempatkan perusahaan tersebut menjadi perusahaan seperti perusahaan yang baru saja berdiri. Terdapat beberapa proses kuasi reorganisasi yang terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama yaitu aset dan kewajiban perusahaan harus dinilai kembali atas dasar nilai pasar atau nilai wajar pada saat reorganisasi. Yang kedua, modal setoran lain atau agio saham harus ditentukan jumlahnya, sehingga cukup besar untuk defisit. Yang ketiga, saldo debit laba ditahan atau defisit dieliminasi dengan cara mendebit agio saham. Terdapat syarat-syarat perusahaan yang dapat melakukan kuasi reorganisasi menurut DSAK yaitu: yang pertama, perusahaan mengalami defisit dalam jumlah yang besar. Yang kedua, perusahaan harus memiliki status kelancaran usaha dan memiliki prospek yang baik ketika kuasi reorganisasi dilaksanakan. Yang ketiga, perusahaan tidak sedang menghadapi permohonan kepailitan. Yang keempat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu saldo ekuitas sesudah kuasi reorganisasi harus laba. Materi yang selanjutnya yaitu pengaruh defisit terhadap kreditor. Defisit pada perusahaan akan mengurangi batas perlindungan yang diminati oleh kreditor dan tingkat pengurang tersebut akan semakin berpengaruh apabila angka defisit semakin besar. Apabila jumlah laba ditahan cukup untuk menyerap kerugian yang dialami perusahaan, maka tidak akan timbul defisit dilihat dari segi neraca, meskipun posisi kreditor menjadi kurang terjamin. Apabila jumlah kerugian lebih besar daripada laba ditahan, maka akan mengurangi jumlah sebagian ekuitas pemegang saham. Di sini defisit mempunyai pengaruh yang besar terhadap kreditor. Materi selanjutnya yaitu penyajian modal pemegang saham. Penyajian modal pemegang saham dibedakan menjadi dua, yaitu dalam urutan penyerapan rugi, di mana nanti apabila perusahaan mengalami kerugian, yang akan menanggung kerugian tergantung dengan urutan penyerapan rugi sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendapatan kotor. Pendapatan kotor ini nantinya akan menyerap semua biaya dan rugi dari transaksi non-pemilik. Yang kedua yaitu laba bersih. Laba bersih ini digunakan untuk menutup semua kekurangan kos apabila pendapatan kotor tidak cukup untuk menutup kerugian. Yang ketiga yaitu laba ditahan. Laba ditahan akan digunakan sebagai penutup kerugian apabila jumlah laba bersih tahun berjalan tidak cukup untuk digunakan untuk menutupnya. Yang keempat yaitu premium modal saham. Premium modal saham akan digunakan sebagai penutup kerugian apabila laba ditahan telah habis untuk menutupi kerugian. Dan yang terakhir yaitu modal saham. Jika kebutuhan modal yuridis telah terpengaruh secara substansial, maka kebijakan kuasi reorganisasi perlu dilakukan, atau bahkan likuidasi perusahaan perlu dilakukan. Yang selanjutnya yaitu urutan menerima distribusi aset. Apabila suatu perusahaan telah defisit, urutan yang diutamakan untuk mendapatkan distribusi aset yang pertama yaitu karyawan dan pemerintah.
mereka paling diprioritaskan atas hak gaji dan hak pajak. Yang kedua yaitu kreditor berjamin. Hak mereka dijamin atas hak sita atas suatu aset tertentu. Yang ketiga yaitu kreditor tak berjamin. Pihak tersebut yakni kreditor yang tercantum dalam utang usaha dan utang wesel. Yang selanjutnya yaitu pemegang saham prioritas. Pihak ini dilindungi oleh laba ditahan sebagai penyangga modal saham. Dan yang terakhir yaitu pemegang saham biasa. Pihak ini yang harus pertama menanggung kerugian dan yang akan menerima sisa kekayaan perusahaan. Selanjutnya yaitu perincian laba ditahan. Perincian atas laba ditahan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama perincian atas dasar sumber. Pada dasar ini, laba ditahan dirinci sebagai laba ditahan yang berasal dari operasi normal dan laba ditahan dari laba luar biasa. Yang selanjutnya yaitu perincian atas dasar tujuan. Perincian ini berciri adanya pos cadangan jaminan sosial, laba ditahan terbatas, dan cadangan umum. Pada perincian ini, laba ditahan dikaitkan dengan aset tertentu, dengan kata lain, laba ditahan terikat. Materi yang selanjutnya yaitu laba komprehensif. Perubahan akibat transaksi operasi harus dipisahkan dengan perubahan akibat transaksi pemilik. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah dalam pelaporan pada laporan laba rugi dan laporan laba ditahan. Di sini terdapat dua pendekatan yang dianut, yaitu yang pertama, laba kinerja sekarang. Pada pendekatan ini, hanya memasukkan pos-pos operasi yang berhubungan dengan tahun berjalan dan penggunaan aset yang utama pada laporan laba rugi. Yang kedua yaitu laba semua termasuk. Pada pendekatan ini memasukkan pos yang berkaitan dengan kegiatan non-pemilik. Konsep pemanfaatan aset. Patton dan Littleton mendukung pendekatan laba semua termasuk dengan alasan mendasar yaitu konsep pemanfaatan aset. Pada konsep tersebut, laporan laba rugi harus menyajikan secara efektif akibat dari pemanfaatan aset yang sepenuhnya diserahkan kepada manajemen. Pemisahan laba akan normal dan tidak normal dalam dua laporan akan mengalihkan perhatian pemakaian secara tidak wajar ke laba normal, maka akan mengurangi perhatian pembaca akan keefektifan manajemen secara keseluruhan. Konsep aset kapital. Konsep ini membedakan antara fungsi aset lancar dengan aset tetap. Maka perubahan aset tetap karena penjualan berbeda dengan perubahan aset tetap yang disebabkan pemanfaatan untuk menghasilkan laba. Sehingga laba atau rugi akibat pemberhentian aset harus dilaporkan secara terpisah sebagai penyesuai laba ditahan. Konsep tersebut disangkal oleh Patton dan Littleton karena secara konseptual laba atau rugi yang berkaitan dengan pemanfaatan aset tetap sama dengan laba atau rugi yang berkaitan dengan pengelolaan aset lancar. Yang selanjutnya yaitu penyajian laba komprehensif. Dianutnya pendekatan laba semua termasuk, terdapat masalah terkait bagaimana penyajian komponen-komponen pembentuk laba komprehensif dan bagaimana disajikan dalam laporan laba rugi. Di sini terdapat komponen-komponen pembentuk laporan laba rugi. Yang pertama yaitu seksi operasi utama atau Major Operation Activity Section. Yang kedua, seksi operasi tambahan atau Secondary or Auxiliary Activities Section. Yang ketiga yaitu pajak penghasilan. Yang keempat, operasi hentian atau tak lanjut kanan. Yang selanjutnya, pos-pos luar biasa atau extraordinary. Yang selanjutnya, pengaruh kumulatif perubahan prinsip akuntansi. Yang selanjutnya, pengaruh kumulatif perubahan estimasi atau taksiran, dan yang terakhir yaitu perubahan ekuitas non pemilik lainnya termasuk pos-pos penerobos.
Laporan laba rugi minimal harus menyajikan dan menonjolkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendapatan, yang kedua laba atau rugi usaha, yang ketiga biaya pinjaman, yang keempat bagian dari laba atau rugi perusahaan terafiliasi dan terasosiasi yang diberlakukan dengan metode ekuitas. Yang selanjutnya pajak penghasilan. Yang keenam yaitu laba atau rugi dari aktivitas normal perusahaan. Yang ketujuh pos luar biasa. Yang kedelapan hak minoritas, dan yang terakhir yaitu laba atau rugi bersih periode berjalan. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Bila ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan di grup WA. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.